Ustaz Sahal tuh bilangnya ini saya Ahmad Al-Misri bilang ini karena kasus Gus Yakut. Iya awalnya gitu, karena bilang ente gimana nih? Ya kan awal mula penetapan Yakut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya menemukan bocoran video call nih antara SAM dengan Kohani Kristianto. Dan di dalam video call itu banyak hal yang diungkapkan, salah satunya di situ juga menyebut-nyebut nama Gus Yakut yang merupakan mantan Menteri Agama. Saat ini kita semua tahu Gus Yakut terseret kasus korupsi kuota haji. Lalu apa kaitannya Gus Yakut dengan kasusnya SAM ini? Kita akan reaksi ya video call tersebut. Namun sebelumnya sebagai penghormatan kepada semua yang telah mendukung channel ini melalui kris, saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala membalas dengan rezeki yang lebih besar lagi. Bagi siapapun yang ingin berpartisipasi mendukung perkembangan channel ini agar bertahan lebih lama, berkembang lebih besar, silahkan scan kris yang ada di layar. Ini dia video call antara SAM dengan Kohani Kristianto, teman-teman ya. Ini videonya agak-agak buram gitu dan patah-patah karena ini adalah video call yang direkam layar dan sepertinya sinyalnya kurang bagus gitu. Cuman masih jelas lah terdengar suaranya dan kita bisa mengerti apa yang ada di dalam video ini. Coba kita lihat dulu ya. Ini saya screen recorder. Ya. Tapi izin dulu karena gini, Mabes Polri marah ketika berskrim karena tabayun mana tadi? Kalau Bareskrim saya juga kenal orang Bareskrim. Kita ada dua hukum. Yang pertama hukum Islam, yang kedua hukum undang-undang. Nah, karena merekam itu karena ini bahaya, ini yang rusak. Saya nggak peduli kalau nama saya difitnah, dijelekkan, sudah sering Hani begini, saya nggak peduli. Tapi kalau sudah nabi saya difitnah, Anda boleh kita merekam? ya bisa. Afwan, saya bukan polisi, bukan jaksa, saya hanya seorang praktisi hukum di kantor. Ustadz Sahal bilang, saya akan tanya Ustadz, itu kenal kan sama-sama peruqyah. Nah, Ustadz Sahal itu bilangnya ini saya Ahmad Al-Misri bilang ini karena kasus Gus Yakut. Iya awalnya gitu, karena bilang ente gimana nih? Ya kan awal mula penetapan Yakut tersangka, kemudian dia dimainkan supaya pengalihan isu. Dibilangnya begitu. Jadi ada alasan ya bahwasanya SAM ini diangkat ke publik atau ke media kasusnya untuk menutupi viralnya kasus Gus Yakut yang korupsi kuota haji itu. Ya secara timing aja beda gitu ya. Kalau memang maksudnya untuk menutupi atau pengalihan isu kasus korupsi kuota haji, kenapa nggak di awal-awal viralnya kasus korupsi kuota haji, kasusnya SAM ini dinaikkan ke publik ya? Ya saya rasa ini hanya alasan aja gitu ya, mengkambing hitamkan Gus Yakut ya. Coba kita lihat lagi nih videonya. Almarhum Kang Rosid, beberapa ustadz bilang antum 2021 itu sudah pernah ada masalah, 2017-2021 sudah selesai mengakui salah dan minta maaf seperti itu. Nah, saran anak kita semua pasti sama-sama cinta kepada Nabi SAW. Nah, ini biar dibuktikan secara hukum. Sebagai seorang Islam kita harus wajib membuktikan diri kita cinta kepada Allah dan Rasulnya. Karena ada komentar di IG antum, kapan sih antum pulang untuk bertanggung jawab masalah ini? Karena saya tahu rumah antum yang di Jalan Migas, yang di Kembangan. Gimana tanggapan antum? Jadi gini, yang pertama terkait dengan klarifikasi dulu, saya diundang, saya datang, saya bilang mohon yang hadir yang bersangkutan. Saya tidak mau hadir siapapun. Ini kan nama baik Islam. Dia nggak cerita apa-apa, dia cuma hanya ada masalah dengan santri. Ya udah. Menurut bahasa anak itu kayak intimidasi, paksa, dan lain sebagainya kan. Ya namanya saya orang pendatang lah ya, asing, bukan pribumi kan. Sudah WNI kan? Sudah WNI tapi tetap dinilai sebagai orang asing. Oh siap. Ya. Dinilai sebagai orang asing. Akhirnya qadarullah saya pulang, saya ternyata di ruangan itu banyak ustadz dan banyak habaib dan ulama. Harusnya kan secara gentle gitu kan, jantan, Anda sudah bilang, saya udah buat kesepakatan yang hadir yang bersangkutan. Fadal, yang hadir cuma 2 atau 3 anak itu yang menuduh demikian. Kemudian hadir banyak ustadz kayak dan lain. Akhirnya mereka bicara, saya bicara dan lain.
ujung-ujungnya saya minta maaf. Kenapa? Minta maaf itu dalam segi agama, bukan dalam segi hukum. Kalau hukum mengaku minta maaf berarti mengaku bersalah. Oke, itu tadi juga salah satu klarifikasinya. Jadi pada saat sidang internal tahun 2002 itu, katanya Syekh Ahmad Al-Misri ini ya terpaksa minta maaf aja untuk mendamaikan suasana gitu ya. Padahal dia tidak melakukan itu katanya ya. Jadi minta maaf bukan berarti melakukan, tapi hanya untuk mendamaikan saja. Dan seharusnya pada saat tabayun di 2022 itu yang hadir hanya korbannya saja, nggak usah ustadz-ustadz, nggak usah kiai atau ulama lain. Maunya Syekh Ali Misri begitu, tapi ternyata para ulama, para ustadz juga datang ke sana. Ya, yang namanya sidang internal tabayun ya, korban ya harus didampingi oleh ulama lain atau pengacara lain, yang nggak mungkin lah korban berhadapan langsung dengan ya terduga pelaku yang sekarang sudah jadi tersangka. Kan aneh juga tuh. Oke, lanjut nih, kita simak lagi videonya. Benarkah Syekh ini pernah mengatakan kepada santri bahwa Nabi SAW dan sahabat Abi Talib dan Imam Syafi'i rahimahullah seperti yang beredar di media? Antum pasti sudah mendengar. Rumah antum dikembangkan sudah diawasi orang, kan antum sudah WNI juga. Jazakallah khair, terima kasih banyak. Jadi gini, terhadap fitnah yang Rasulullah SAW dan Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhahu radhiyallahu anhu melakukan hal demikian, mohon izin, yang menyebarkan isu itu silahkan mengatakan fatwa saya atau bukti saya. Demi Allah tidak pernah saya berfatwa demikian. Oke, videonya sampai di situ ya teman-teman, karena kayaknya ini video call-nya terputus nih karena sinyal. Setidaknya ada 3 poin yang disampaikan dalam video call itu. Yang pertama, katanya kasus SAM ini sengaja dinaikkan ke media untuk menutupi viralnya kasus Gus Yakut. Wah, ini mah cuma alasan doang teman-teman ya. Lalu yang kedua tadi dia mengatakan bahwa minta maafnya SAM ketika sidang internal tahun 2002 itu bukan minta maaf karena bersalah, melainkan karena ingin mendamaikan saja. Nah, ini yang bisa membantah adalah saksi-saksi yang dulu juga hadir ketika SAM di sidang. Apakah benar SAM itu minta maaf karena mendamaikan saja atau minta maaf karena telah melakukan hal tersebut? Ya, tinggal dilihat aja apakah tahun 2022 itu SAM mengakuinya gitu. Kalau ada pengakuan di situ ya jelas berarti kan ya melakukan hal itu gitu ya. Ini mudah untuk dibuktikan karena pada saat sidang internal banyak saksinya di situ, banyak ustadz, banyak kiai yang hadir. Dan yang ketiga, kembali lagi SAM bersumpah demi Allah katanya tidak memfitnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an dan Imam Syafi'i rahimahullah. Wallahu alam kalau masalah sumpahnya itu. Yang terpenting adalah ini harus menjadi pembelajaran bagi seluruh masyarakat yang ada di Indonesia, dan perlu diketahui bahwa perilaku gas LPG semacam ini sudah masuk ke hampir semua jajaran masyarakat gitu ya, tatanan sosial masyarakat. Kalau dari kalangan selebritis, wah itu udah banyak banget ya yang bisa kita lihat, bahkan membanggakan hal tersebut. Dari kalangan siswa-siswi, mahasiswa-mahasiswi ini juga sudah banyak. Yang mengerikan dan menyakitkan banget, ini juga udah mulai masuk ke jajaran agamawan. Saya harap pemerintah kita turun tangan untuk mengatasi semakin meningkatnya perilaku gas LPG di Indonesia. Ya, mungkin bisa membuat panti rehabilitasi atau rumah khusus untuk merehabilitasi mereka-mereka yang terjangkit penyakit gas LPG ini. Karena bisa jadi loh teman-teman, ada orang yang terkena gas LPG seperti ini, sebenarnya dia mau sembuh, pengen sembuh tapi nggak tahu caranya. Tentu seperti ini membutuhkan peran pemerintah, dan juga peran kita sebagai masyarakat sangat berpengaruh. Setidaknya jangan menormalisasi hal-hal yang kaitannya dengan gas LPG di negara kita. Oh ya, dari tadi saya ngomong gas LPG, bukan gas LPG yang dipakai di dapur itu ya. Maksudnya itu gas LPG, ya itu bahasa kiasan, kalian mengertilah maksudnya. Kita ketemu lagi di video berikutnya. Subscribe dan juga loncengnya ditekan sebagai notifikasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.